Kembali lagi di Susar Tidur 52. Kalau Ferry Irwandi punya podcast, dia memberikan julukan pendengarnya itu warga sipil. Guru Gembul memberikan julukan pendengarnya itu sebagai baraya. Kalau di Deddy Corbuzier nggak ada julukan. Kalau di podcast Mas memberikan julukannya masyarakat sehat. Kalau saya yang bikin ini dengan nama Susah Tidur 52 ini julukannya apa ya, Pak? Para penderita insomnia. Karena kalau orang susah tidur katanya insomnia ya. Terus kalau orang susah tidur katanya gara-gara minuman yang satu ini nih. Katanya gara-gara kopi. Kopi hitam nggak pakai gula ya. Tidak pakai gula, karena kalau pakai gula enak tetepan. Tapi ya sekali dua kali aja sehari yang pakai gula, karena kalau pakai gula terus nanti kadar gula darah saya meningkat ya. Oke, ngomong-ngomong soal kopi itu minuman atau makanan atau beverage yang tidak ada yang lawan ya. Jadi kalau bicara tentang kopi sangat sulit kita menemukan literatur jeleknya kopi. Pasti manfaatnya kopi. Bahkan dokter-dokter pun bilang kopi itu baik. Apakah ini sebuah konspirasi kopi? Bahkan sekarang keberadaan kedai kopi atau kafe semakin menjamur di mana-mana. Kedai kopi, kafe menjamur di mana-mana, siapa-siapa bisa minum kopi, bahkan pakai mesin kopi yang canggih-canggih ya. Mulai dari espresso, americano, long black, semua orang bisa menikmati. Nah, ada juga politisi bernama Fahri Hamzah yang membuat kedai kopi namanya Kopi Revolusi. Nah, jadi dia menghubung-hubungkan kopi dengan revolusi. Apakah memang ada hubungannya? Menurut sejarah itu ada ya. Menurut sejarah ada, karena dulu di Eropa kopi itu dianggapnya medik ya, sesuatu yang medis. Dia punya manfaat baik bagi tubuh, jadi bukan termasuk beverage pertama masuknya ya. Jadi kayak obat gitulah ya. Sama kayak cola dulu ya, cola juga pertama kali obat ya. Dan menjadi beverage atau minumannya. Nah, seiring berjalannya waktu, kopi itu kan secara harga murah ya. Lebih murah daripada minuman yang lain yang ada di Eropa, wine misalnya, whisky ya, dan lain sebagainya. Sehingga dia populer, rasanya pun pahit-pahit ya, mirip-mirip wine dan whisky lah ya. Jadi menggantikan kepopuleran wine dan whisky ya. Kemudian banyak yang minum ya. Kalau di Indonesia ada Starling, ada warteg yang jual kopi, di Eropa ada kedai kopi atau kafe ya. Popularitas kopi mulai mengalahkan wine dan lain sebagainya. Semua orang minum kopi, semua orang suka nongkrong di warung kopi. Sampai di Inggris dipetisi oleh ibu-ibu di Inggris bahwa suaminya menghabiskan waktu di kedai kopi menantarkan tanggung jawab ya. Tapi ada bercak-bercak ketakutan juga terhadap kopi ya waktu itu di Eropa, karena Voltaire yang merupakan tokoh revolusi juga di Prancis, pemikirannya itu lahir di kedai-kedai kopi ya. Ketika nongkrong di kedai kopi, minum katanya hampir 40 gelas kopi dengan coklat, berarti mocha ya. Itu bisa habis 40 cangkir kopi. Kopi memberikan efek positif daripada negatif. Negatifnya ya jadi nongkrong dan nggak bisa tidur ya. Tapi lebih positif daripada wine. Ketika orang minum alkohol itu otaknya malah tambah nggak jelas ya. Pikirannya jadi nggak jelas, jadi mabuk ya. Ngantuk terus tidur. Tetapi ketika orang minum kopi, dia akan susah tidur. Melek lebih lama, ngobrol lebih panjang. Dengan ngobrol lebih panjang maka pikiran akan makin terolah ya. Makin encer pikirannya, diskusi makin dalam, makin panjang, makin lebar. Apalagi laki-laki ya, udah ngobrolin apa yang dia suka. Akhirnya timbullah banyak gagasan-gagasan pemikiran revolusi di Perancis itu dari kedai kopi ya. Sehingga kedai kopi sendiri menjadi hal yang wow ya. Dan yang pertama kali di Perancis dibuka itu oleh warga negara Italia, kalau nggak salah, saya lupa namanya ya. Jadi dia buka kedai kopi di Perancis, kemudian terkenal di situ ya. Jadi kopi menimbulkan banyak pemikiran-pemikiran. Seruput dulu. Nah, sekarang di Indonesia juga begitu. Kedai kopi sudah mulai banyak. Kafe-kafe sudah mulai banyak. Apakah obrolannya juga seberat itu? Apakah perbincangan di dalamnya juga mampu membawa kemajuan terhadap negeri ini atau perubahan?
atau ini memang genderang revolusi ya, genderang perubahan ya. Dulu 98 ada reformasi yang tidak juga efektif sampai sekarang, menggulingkan Pak Harto, membawa demokrasi katanya, tapi ya sampai sekarang manfaatnya tidak kita rasakan. Banyak korupsi, banyak pengembangan pajak dan lain sebagainya. Tidak menjadi obat bagi sebuah penyakit, tapi menimbulkan penyakit-penyakit baru. Bukan berarti reformasi jelek ya. Banyak hal yang baik lahir dari reformasi, tapi belum efektif juga ya. Kemudian, nah ini dia, kembali lagi ke masalah kopi. Ketika orang nongkrong di bar, di klub, minum minuman keras, bir, wine, itu pikirannya menjadi kacau ya. Karena mabuk, tidak bisa berpikir. Kemudian berbicara dan lain sebagainya juga olah pikir dan olah rasanya tidak ada. Tapi ketika nongkrong di warung kopi, kemudian sambil menyeruput kopi dan kemudian juga sambil merokok mungkin ya, maaf ya, itu pikiran-pikiran terbuka dan diskusi-diskusi terbuka di situ. Diskusinya macam-macam ya, dari mulai diskusi yang ringan hingga akhirnya sampai suntuk malam dan akhirnya menjadi diskusi yang berat ya. Dan akhirnya melahirkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang kita kenal-kenal sekarang ya. Di hal yang seperti itu juga lahir dari tempat-tempat seperti itu ya. Di Eropa dulu, terutama di Perancis sebelum revolusi, selain keterlibatan kopi dalam panjangnya diskusi, juga tempat-tempat kopi itu tempat yang mampu diakses oleh masyarakat bawah ya. Golongan borjuis, ada golongan proletar gitu ya, atau golongan buruh. Jadi golongan buruh itu bisa mengakses kopi ya. Ada alasan untuk nongkrong dan ngobrol ya. Nah, jadi ketika pikiran-pikiran terbuka, kemudian omongan-omongan juga terbuka, satu sama lain saling diskusi, pada saat itulah terhimpun kekuatan-kekuatan ya dari pihak-pihak buruh. Akhirnya mereka bisa menyimpulkan ya, atas masa depan bangsanya. Terlepas dari juga tunggangan politik dari Napoleon Bonaparte waktu itu ya, sehingga terjadi kekacauan, penjebolan penjara Bastille, dan kemudian diusul dengan tragedi terbunuhnya keluarga kerajaan, termasuk rajanya, Raja Louis ya, ke-16 kalau nggak salah ya. Jadi terjadilah terjadilah revolusi Prancis. Jadi itulah mengapa kopi menjadi ada hubungannya dengan revolusi, sehingga seorang seperti Fahri Hamzah, mantan anggota DPR, politisi hingga sekarang saya bilang, walaupun mungkin bukan anggota partai dan DPR, masih politisi, itu membuka yang namanya kopi revolusi, bahwa banyak obrolan, banyak diskusi yang dulu terlahir dari kedai-kedai kopi. Bahkan katanya di Amerika juga sama, di Starbucks itu juga begitu ya. Saya belum gali kalau secara Starbucks ya, apakah memang ada hubungan langsung dengan revolusi yang ada di Amerika, kemerdekaan di Amerika. Saya masih kurang tahu, tapi kalau di Prancis seperti itu, di Eropa ya, kopi membuka ruang diskusi. Semoga kedai-kedai kopi yang ada di tempat kita juga menjadi ruang diskusi, bukan hanya jadi tempat adu gaya, adu keren, kemudian tempat nongkrong cari cewek dan lain sebagainya, tapi juga membawa obrolan-obrolan berkelas ya di kedai kopi atau di kafe ya. Kalau obrolannya masih seputar selangkangan, orang otak Indonesia selangkangan terus ya, apa-apa dikit-dikit selangkangan, nggak ada gunanya ya. Bangsanya ini nggak maju-maju nanti ya, jadi mikirnya ke situ saja ya. Semoga anak-anak muda ini segera sadar, bangkit. Dengan adanya banyak kopi senja ini, senjanya menjadi senja yang berbobot, senja yang puitis, juga senja yang politis, atau mungkin senja yang sastra. Jangan senja yang anarkis mungkin ya, jangan ya, senja-senja taburan bawa golok apaan ya, udah nggak zaman sekarang ya. Sekarang musuh kita bukan teman kita sendiri, tapi musuh kita adalah orang lain ya, bangsa lain, peradaban lain yang harus kita kalahkan ya. Kalau kita masih sibuk berantem dengan teman sendiri ya, nggak ada gunanya ya. Itu saja untuk sore ini. Sorry, lama-lama nggak ada jokes ya, lama-lama serius terus, dan saya kurang satir karena sekali-kali memang harus ada serius tentang pengetahuan ya. Bukan hanya sekedar bercanda, satir, mengejek pemerintah atau apa, tapi ada pengetahuan. Semoga menambah pengetahuan Anda. Bye-bye.